Di rumah doa ini yang memang hari ini kita mintakan kepada baik itu pendeta untuk tentu menyesuaikan ya perizinannya, dan saya yakin beliau menyampaikan kan sudah ada surat dari Kanwil. Nah ini yang haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa di mata Tuhan. Nah saudaraku, para pencinta bahagia dan para pengikut Kristus yang setia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah cuplikan video. Kita melihat sama-sama nantinya bagaimana tanggapan Bapak Wali Kota Padang terkait kasus yang lagi viral, yang lagi heboh, yang lagi menggemparkan Padang, Sumatera Barat, di mana ada sekelompok orang, saudaraku, mendatangi tempat di mana anak-anak Tuhan lagi beribadah, lalu mereka merusak, mengganggu, bahkan ada anak-anak yang menangis minta tolong karena ketakutan. Bahkan kita mendapatkan informasi, mendengarkan informasi Bapak Ibu, ada anak yang ditendang, saudaraku. Ini hal yang sangat keji sekali ya. Kelakuan-kelakuan seperti ini, kelakuan yang tidak berperi kemanusiaan. Preman saja Bapak Ibu tidak pernah mengganggu orang yang lagi beribadah. Itu preman, saudaraku. Ya. Preman tidak pernah kita mendengar mereka mengganggu orang yang lagi beribadah. Tetapi orang yang merasa beragama, merasa bertuhan, banyak sekali ibadahnya. Tetapi ketika melihat orang lain beribadah, merasa terusik, merasa gelisah, merasa risau, merasa khawatir, merasa takut. Ini kenapa? Dan ada apa? Nah, saudaraku, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat bagaimana tanggapan Bapak Wali Kota Padang. Di rumah doa ini yang memang hari ini kita mintakan kepada baik itu pendeta untuk tentu menyesuaikan ya perizinannya. Dan saya yakin beliau menyampaikan kan sudah ada surat dari Kanwil. Nah ini yang kita perlu dudukan. Untuk rumah doa sampai lanjutkan. Kalau memang ini sudah dilaksanakan sebelumnya dan memang sudah ada surat ya dari Kanwilnya, silakan dilanjutkan. Kan selama ini tidak ada masalah juga. Tetapi ada miskomunikasi, saya tidak tahu apa pencetusnya. Apapun itu ya, tindakan anarkis itu tidak bisa kita terima. Segala sesuatunya tentu di tengah-tengah masyarakat bisa dibicarakan dan ada prosedur terhadap itu. Dan kami sudah memerintahkan kepada seluruh stakeholders, ya, kita juga sudah menyampaikan kepada seluruh stakeholders untuk bagaimana kita bersama-sama menjaga ya, toleransi antar umat beragama, suku, ras, dan lain-lain. Namun terakhir kan kita juga mendengarkan dari pihak yang tentunya merasa kurang puas dengan tindakan tersebut. Mereka menyampaikan bahwasanya pertemuan tadi malam ya juga beberapa komunikasi sebelum itu berjalan damai. Cuma memang ada oknum-oknum yang mungkin lepas kendali melaksanakan pemecahan kaca gedung dan lain-lainnya. Ini tentu tidak dapat diterima. Kita menghargai hak dari para korban mungkin ya merasa terganggu haknya dan lain-lainnya sehingga melaporkan ke jalur hukum. Nah itu sah-sah saja. Namun pemerintah hari ini hadir bersama-sama dengan stakeholder. Kemarin kita duduk bersama ya, kerukunan antar umat beragama menjadi prioritas dalam pembangunan Kota Padang ke depan. Itu komitmen kita. Dari hasil mediasi tadi malam ini memang karena miskomunikasi atau ada unsur sara atau seperti apa? Ya, saya rasa ada miskomunikasi ya. Tentu kalau ada unsur sara ya kita menilailah sendiri ya, karena bagaimanapun kami meyakini daerah Padang Sarai ya dengan RW-nya dan lain-lainnya pun juga welcome ya, karena memang sudah berjemuk di situ. Nah, namun kalau hari ini ada masalah komunikasi bisa-bisa saja. Nah, sehingga tentu kita akan mengevaluasi ke depan. Saya sudah berusaha mendudukkan tadi malam bahwasanya kita sepakat kita semuanya rukun ya, khususnya di Padang Sarai dan sekitarnya, khususnya RW 13 ya. Dan RW 3 dan sekitarnya. Nah, sehingga ini akan menjadi catatan untuk pembangunan kita ke depan ya. Duduk satu meja ya untuk menyelesaikan permasalahan, tidak ada sekat antara kita satu sama lain. Dan saudaraku, bagaimana kita sudah sama-sama mendengar. Saya tidak mau menanggapi terlalu serius Bapak Ibu apa yang beliau sampaikan.
Karena ujung-ujungnya pasti mengenai izin Bapak Ibu. Urus izin, urus izin, urus izin. Kita beribadah itu harus ada izin. Kita mau berdoa harus ada izin. Kalau kita tanyakan hal yang sama kepada orang-orang tertentu, kepada agama tersebut Bapak Ibu, apakah di saat mereka melakukan ibadah itu ada izin? Contohnya, ketika mereka baca yasinan di rumah, ketika mereka tahlilan di rumah, ketika mereka buat pengajian di rumah. Kalau agama-agama lain tidak pernah menanyakan izin ketika mereka beribadah. Tidak, saudaraku. Saya belum pernah melihat dan mendengar kabar ada agama lain meminta izin ketika ada orang yang lagi beribadah. Tetapi agama satu itu Bapak Ibu selalu mempertanyakan izin ketika kita orang Kristen beribadah. Ketika kita memuji Tuhan. Ketika kita memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, izin bukan tidak mau diurus. Kita urus izin, tapi izinnya itu sangat dipersulit. Jadi ketika izin dalam proses, apakah kita tidak boleh beribadah, saudaraku? Ini lama-lama ketika kita membaca Alkitab, mereka juga akan datangi kita. Mereka akan menanyakan, izin kamu membaca Alkitab mana? Ini hal yang sangat aneh. Saya selalu ulang-ulang dan saya selalu bertanya-tanya Bapak Ibu, apakah teman-teman itu tidak memiliki keyakinan yang kokoh di dalam dia beragama, di dalam dia yang berkeyakinan, di dalam dia bertuhan, di dalam dia beriman? Kenapa selalu merasa resah terhadap ibadah agama lain? Harusnya yang menjadi resah seseorang itu ketika melihat di kampungnya itu ada perjudian. Ada banyak orang mabuk. Ada terjadi pencurian. Terjadi perkelahian. Terjadi perampokan. Terjadi penganiayaan. Terjadi perzinahan. Ini yang harusnya membuat orang resah. Membuat orang berpikir dengan akal yang sehat dan berpikir kritis. Harus khawatir bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kampung ini, di daerah ini. Tapi kalau orang tersebut lagi beribadah, lagi memuji Tuhannya, tidak mengganggu kiri kanan depan belakang, apa yang membuat orang risau? Apa yang membuat orang resah? Apa yang membuat orang takut? Dan kenapa harus minta izin gitu loh? Ya, kenapa harus minta izin? Sementara kita beribadah dengan bebas, orang lain tidak pernah menanyakan izin kita beribadah. Di saat baca yasinan, orang lain tidak pernah meminta izinmu baca yasinan. Di saat engkau tahlilan, orang lain tidak pernah meminta izinmu tahlilan. Enggak pernah. Tapi ketika ada orang yang beribadah, orang tersebut lagi sukacita memuji Tuhan, memuliakan Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya, kok kita sibuk menanyakan izinmu ibadah di mana? Sudah ada izin belum? Kenapa rumah ini kamu pergunakan untuk ibadah? Memang rumah orang Kristen itu bukan sekedar rumah tempat tinggal. Tapi rumah orang Kristen itu rumah untuk beribadah di dalamnya itu. Membangun hubungan baik dengan Tuhan. Membuat persekutuan dengan Tuhan. Punya keintiman dengan Tuhan. Jadi orang Kristen ketika punya rumah, rumah itu bukan sekedar tempat tinggal. Tempat kediaman. Tempat untuk istirahat. Tempat untuk berkumpul. Bukan. Tetapi tempat untuk beribadah kepada Tuhan. Tempat untuk berdoa kepada Tuhan. Tempat untuk memuji Tuhan. Seperti saudara. Buat tahlilan. Buat pengajian. Baca yasinan. Orang lain tidak pernah datang untuk menanyakan mana surat izin. Enggak. Ini yang harus kita pikirkan. Dan harusnya pemuka agama, para alim ulama, para kiai, ustadz, ustazah, para cendekiawan memberikan pemahaman yang benar, memberikan pemahaman yang baik, memberikan arahan yang benar kepada pemeluk agamanya, kepada setiap orang, khususnya bagi umat Islam, supaya oknum-oknum tertentu tidak termakan dengan hoak, kabar hoak. Karena ada oknum-oknum yang berkata,
Apabila ada pemerintah yang memberikan surat izin bangun tempat ibadah, maka pemerintah tersebut akan mendapatkan dosa jariah. Itu ada pemuka agama yang mengatakan seperti itu. Ada pendakwa, ada pengkhotbah yang berkata seperti itu. Nah, ini didengar oleh orang awam, termakan omongan tersebut. Masuk dalam pikiran orang tersebut. Sehingga dia mengaplikasikan dalam kehidupannya. Nah, sehingga dia melihat ada tempat ibadah, dia akan sibuk menanyakan surat izin. Kalau tidak bisa ditunjukkan, dia akan rusak tempat ibadah itu. Dia akan ganggu orang yang lagi beribadah. Dia akan buat kekacauan di saat orang yang lagi beribadah. Ini hal yang sangat lucu sekali. Ya, sangat lucu. Dan hal yang tidak masuk akal. Padahal orang lain itu sering sekali mendengar Islam rahmatan lil alamin. Ya, rahmat bagi sekalian alam. Nah, tapi banyak sekali oknum-oknum, banyak banget. Oknum-oknum di dalamnya itu tidak memberikan contoh yang baik bagi pemeluk agama lain. Suka mengganggu ibadah orang lain. Suka mengusik ibadah orang lain. Nah, ini dia. Ini kenapa? Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta jalan bagian. Kalau saya melihat Alkitab, hal-hal seperti itu tidak perlu kita tanyakan lagi, Bapak Ibu. Ya, apa yang saya sampaikan, apa yang saya bahas, itu sebenarnya sudah tidak perlu lagi kita pikirkan. Kalau kita melihat Alkitab. Karena banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab, terutama sekali di Perjanjian Baru, maupun di Kisah Para Rasul, itu banyak sekali ayat-ayat membahas tentang penganiayaan yang dialami oleh pengikut Kristus. Bahkan Yesus sendiri mengalami penganiayaan. Dan para murid mengalami penganiayaan. Memang sudah seharusnya, saudaraku, sepertinya ya, sudah semestinya dunia itu benar-benar membenci para pengikut Kristus. Karena yang sering sekali diganggu ibadahnya itu adalah pengikut Kristus. Agama lain jarang. Walaupun ada, tapi jarang, saudaraku. Nah, jadi saya ingin mengatakan begini. Orang Kristen itu sepertinya menjadi ancaman bagi dunia. Dunia takut ketika orang Kristen beribadah. Dunia takut ketika orang Kristen memuji Tuhan. Dunia takut ketika orang Kristen dekat dengan Tuhan. Dunia takut ketika orang Kristen membaca Alkitab. Dunia takut ketika orang Kristen menyembah Tuhan. Takut, Bapak Ibu. Memang Alkitab sudah mengatakan, kamu bukan berasal dari dunia. Kalau engkau berasal dari dunia, tentulah dunia tidak akan mengganggumu. Dunia tidak akan mengintimidasimu. Dunia tidak akan mengusikmu. Tapi karena engkau berasal daripadaku, berasal dari atas, maka dunia beserta dengan seluruh isinya akan membenci engkau. Ini kata Alkitab, Bapak Ibu. Dan Rasul Paulus juga mengatakan hal seperti itu. Bahkan mengalami hal seperti itu. Murid-murid Yesus yang lain juga mengalami semuanya, saudaraku. Dikejar-kejar, dianiaya. Ada yang dibunuh, saudaraku. Luar biasa, pengikut Kristus. Menjadi ancaman bagi dunia. Dunia takut sekali dengan orang-orang Kristen, saudaraku. Ini luar biasa iman kita. Maka saya sangat bangga sekali ketika menjadi murid Kristus. Ketika menjadi orang Kristen, saya sangat bangga, saya sangat berbahagia, saya sangat bersuka cita, Bapak Ibu. Karena saya tidak lagi disuruh untuk melawan. Melawan, dan melawan. Tapi disuruh mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Nah, Bapak Ibu, saya ingin membacakan beberapa ayat dalam 2 Timotius 3. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ini luar biasa penganiayaan.
Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini kita lihat saudaraku dari zaman Yesus, zaman murid-murid, sampai tahun 2025 ini. Orang yang beribadah kepada Yesus Kristus itu menderita Bapak Ibu. Selalu ditanyakan izin. Kita urus izin dipersulit. Ada gereja Bapak Ibu ya, beberapa gereja saya mendapatkan. Itu gerejanya sudah ada, sudah jadi. Izinnya tidak keluar-keluar sampai besok Bapak Ibu. Tidak keluar-keluar. Sudah diurus, bukan tidak diurus. Tidak keluar-keluar. Nah, terus dalam proses pengurusan, apakah kita orang Kristen tidak bisa beribadah kepada Tuhan? Kalau kita membaca Alkitab, Bapak Ibu, Alkitab bisa memberikan penghiburan, kekuatan kepada setiap kita orang yang beriman kepada Yesus. Ini luar biasa firman Tuhan. Ya, firman Tuhan luar biasa. Makanya saya hari-hari ini ulang-ulang Bapak Ibu. Ketika seseorang memperdalam Alkitab, tingkah lakunya itu semakin baik, semakin baik. Karena setiap orang yang membaca Alkitab dibawa kepada kebenaran Tuhan. Bukan jauh daripada kebenaran, tapi dibawa kepada kebenaran. Dan bisa membuat kelakuan kita itu jauh lebih baik, Bapak Ibu. Ya, ketika kita membaca Alkitab merenungkan, itu bisa membuat tingkah laku kita itu baik, saudaraku. Bisa mengubah tingkah laku kita. Maka saya selalu katakan begini, firman Tuhan itu bisa mengubah kelakuan kita dari jahat kepada baik. Bisa mengubah tingkah laku kita. Bisa mengubah kehidupan kita. Bisa mengubah pola pikir kita, Bapak Ibu. Itu firman Tuhan. Mau dipakai dengan baik, ya, dengan cara yang benar, mau firman Tuhan itu dipakai untuk mengolok-olok. Kita lihat. Si Zumba dan kawan-kawannya, Zumba CS Bapak Ibu, sibuk membahas Alkitab. Karena dia tahu. Dia dapat keuntungan ketika dia membahas Alkitab. Kainama sampai besok, sampai mati bahas Alkitab. Siapa yang beberapa hari yang lalu mati itu? Siapa itu ya yang mati beberapa waktu yang lalu, saya lupa itu ya. Yahya Waloni Bapak Ibu, sampai mati Yahya Waloni bahas Alkitab. Detik-detik nyawanya dicabut, dia masih bahas Alkitab. Itu Yahya Waloni. Dan dia diberkati, diangkat derajatnya karena Alkitab. Bukan karena kitab lain, saudaraku. Yahya Waloni diangkat, terangkat derajatnya. Dikenal di seluruh Indonesia gara-gara Alkitab. Kainama sampai besok bahas Alkitab bersama dengan kawannya Ipung. Alkitab yang dibahas karena derajatnya itu bisa terangkat, Bapak Ibu. Masa kita orang Kristen tidak mau membahas Alkitab? Ini kan lucu, saudaraku. Saya juga begitu, saudara. Saya dikenal dan Bapak Ibu kenal saya itu bukan karena yang lain, karena Alkitab. Karena nama Yesus, Bapak Ibu. Cuma bedanya saya dengan mereka maksud mengolok-olok, maksud menghina, maksud menjatuhkan iman kekristenan. Saya mengajak orang untuk percaya man huwa Yeshua, siapa itu Yesus Kristus. Ini perbedaannya, saudaraku. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, orang yang beribadah kepada Yesus Kristus, Yeshua Masih, memang selalu mendapatkan penganiayaan. Ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat dan mereka menyesatkan dan disesatkan. Ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Elohim diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya akan bacakan sekali lagi ayat 15. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Nah, ini harus diingat, khususnya orang Batak ya, orang Nias, orang Papua, orang Manado, dan khususnya orang Kristen.
Ini yang saya maksudkan khusus. Orang Kristen. Yang lahir dari Kristen. Ya. Ini. Pegang baik-baik. Dengar baik-baik firman Tuhan ini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Jangan sudah dewasa tinggalkan ayat Alkitab. Jangan sudah dewasa tinggalkan kitab suci. Jangan sudah dewasa meninggalkan Yesus. Menyangkal Yesus, masuk agama lain. Lalu saat Anda masuk agama lain, Anda menghina agama Anda sebelumnya. Menghina Alkitab, menghina Tuhan Yesus. Mau masuk surga yang mana? Mau masuk surga siapa Bapak Ibu? Toh, yang punya kerajaan surga itulah Yesus HaMashiach. Saudara mau masuk surga siapa ketika saudara meninggalkan Yesus? Ya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Kitab suci itu dapat memberikan hikmat kepada kita Bapak Ibu. Dan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ini luar biasa saudaraku. Makanya jangan pernah tinggalkan Alkitab. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena tahta. Jangan jual Yesus hanya karena dunia. Yesus lebih mulia dari segalanya. Jangan jual Yesus. Baik saudaraku dikasih Tuhan, kiranya video singkat ini bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya dan bisa menguatkan iman percaya kita kepada Yesus. Dan di akhir video saya selalu mengajak saudara semuanya supaya tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar. Jangan lari, jangan pindah, jangan meninggalkan, jangan menyangkal, apalagi saudara menghina. Karena ketika saudara menyangkal Yesus HaMashiach, saudara pasti menghina dia. Dulunya saudara tidak pernah menghina agama manapun, menghina kitab manapun, menghina iman manapun. Begitu saudara menyangkal Yesus HaMashiach, masuk agama satu itu, saudara akan mengolok-ngolok agama lain. Mengolok-ngolok kepercayaan lain. Mengolok-ngolok kitab lain. Ini perlu dipikirkan. Ya, siapa yang memimpin saudara? Roh apa yang memimpin hidup Anda sehingga ketika Anda meninggalkan Yesus, Anda menjadi pencemooh. Anda menjadi orang yang sangat jahat sekali. Dalam hal ini khususnya tanda-tanda ini ya Bapak Ibu ya. Anda akan suka menghina agama lain, suka menghina iman kepercayaan orang lain. Saya mendapatkan ada satu anak muda, orang Batak ya Bapak Ibu, masih muda sekali. Begitu dia jadi mu'alaf, tidak lama kemudian saudaraku dia langsung menghina kekristenan, langsung menghina Tuhan Yesus, langsung menghina Alkitab. Saya tidak habis pikir kok bisa seperti itu. Dengan alasan dakwah, dengan alasan supaya banyak orang sadar. Jadi kadang-kadang saya bertanya begini, masa iya Tuhan senang ketika kita menghina agama lain, mengolok-olok kepercayaan orang lain? Masa iya? Ayo silakan. Misalnya nih Tuhan ngomong begini, ya kau hebat sekali kau, lanjut. Ya hina mereka, lanjut. Masa begitu? Ya, mari berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis, saudaraku. Dan jaga putra-putri kita jangan sampai meninggalkan Yesus gara-gara pekerjaan, gara-gara perkawinan, pernikahan, gara-gara pasangan hidup, gara-gara pacar. Nah, jangan sampai meninggalkan Yesus. Bahaya. Baik saudaraku, terima kasih. Bapak Ibu dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat. Puji Tuhan, Bang JDP sudah semakin sehat, sudah semakin fresh. Dan rencana kami, pertengahan bulan 8, kami kembali penginjilan. Bapak Ibu, dukung dan bawa dalam doa. Agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang bisa mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, dan banyak orang yang sudah undur dari hadapan Tuhan, mereka bisa kembali kepada Tuhan. Mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Karena satu-satunya jalan yang benar adalah Yesus HaMashiach. Terima kasih. Shalom alaikum Bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus HaMashiach Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.